Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan sharing kita tentang manajemen konflik ya yang mungkin terjadi ya di dalam sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan. Oke, kita perdalam ya. Manajemen konflik dalam manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah proses penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam lingkungan kesehatan, konflik dapat terjadi antara berbagai macam pihak ya seperti dokter, perawat, staf administrasi, pasien dan bahkan keluarga pasien. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam strategi dalam manajemen konflik MSDM di bidang kesehatan. Ya, yang pertama itu adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jelas sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan dapat mengurangi kesalahpahaman. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan. Pemimpin yang mampu mengenali dan menangani konflik dengan bijaksana akan membantu nantinya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kepemimpinan yang baik dan nantinya akan dapat memberikan contoh positif bagi staf lainnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Jadi mempunyai kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani konflik dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan panduan bagi staf dalam menyelesaikan perselisihan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan secara reguler ya dalam keterampilan manajemen konflik, komunikasi, dan kerjasama tim dapat membantu staf dalam menangani konflik secara lebih efektif ya. Jadi kemudian yang kelima, pendekatan mediasi. Ini penting ya. Mediasi oleh pihak ketiga yang netral dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang kompleks ya. Nah, mediator dapat membantu para pihak untuk menentukan dan menemukan solusi yang terbaik yang saling atau sama-sama diuntungkan nantinya ya. Jadi itu beberapa hal yang ini. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang strategi manajemen konflik ini. Bagaimana strateginya? Dimulai dari awal. Yang pertama itu identifikasi awal. Jadi mengidentifikasi konflik sejak awal memungkinkan intervensi sebelum situasi menjadi lebih parah. Kemudian mengambil tanda-tanda awal ketidakpuasan atau ketegangan di tempat kerja yang sangat penting. Yang kedua, itu adalah menghargai perbedaan. Menghargai dan memahami perbedaan individu dalam tim dapat mencegah konflik ya. Budaya kerja yang inklusif misalnya dan menghargai keragaman membantu menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian strategi yang bisa dilakukan dalam manajemen konflik ini ya juga fokus pada kepentingan, bukan posisi. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi dalam negosiasi konflik lebih baik fokus pada kepentingan bersama daripada posisi individu. Nah, hal ini akan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang nantinya mengalami konflik tersebut. Nah, yang keempat, penggunaan teknologi. Nah,
Sekarang ini teknologi seperti sistem manajemen rumah sakit misalnya hospital management system ya dapat membantu dalam mengelola informasi dan komunikasi yang pada akhirnya atau gilirannya dapat mengurangi potensi terjadinya konflik nantinya. Yang kelima, strateginya tentunya kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Setelah konflik diselesaikan, penting untuk mengevaluasi hasilnya dan memastikan tindak lanjut yang tepat dilakukan. Hal ini akan membantu mencegah konflik serupa terjadi di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke pembahasan tentang studi kasus ya, yang mungkin nanti terjadi di lembaga kita ataupun dimanapun. Nah, studi kasus yang mungkin terjadi misalnya konflik antara dokter dan perawat. Nah, dalam sebuah rumah sakit misalnya terjadi konflik antara dokter dan perawat terkait pembagian tugas dan komunikasi. Nah, manajemen nantinya memutuskan untuk mengadakan sesi mediasi dan pelatihan komunikasi. Hasilnya apa? Ada peningkatan pemahaman dan kerjasama antar profesi tersebut yang akhirnya akan bisa meningkatkan kualitas pelayanan dari pasien. Tentunya terhadap pasien ya, bukan dari pasien. Nah, kemudian bisa saja terjadi kasus konflik dengan pasien ataupun keluarga pasien. Nah, konflik ini sering terjadi antara staf medis misalnya dan pasien atau keluarga pasien terkait dengan harapan pelayanan dan hasil pengobatan misalnya. Dalam kasus ini ya, pendekatan yang berpusat pada pasien dan komunikasi yang transparan serta empati sangat penting untuk mengurangi ketegangan dan mencapai resolusi yang memuaskan untuk siapa? Untuk semuanya, tentunya bukan orang per orang ya. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat manajemen konflik MSDM ini ya. Jadi manfaatnya apa ya? Jadi manajemen konflik dalam MSDM bisa bidang kesehatan ini menawarkan berbagai macam manfaat yang sangat signifikan. Untuk apa? Untuk organisasi itu tersendiri ya, untuk karyawan, untuk pasien. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat utama. Yang pertama, jelas peningkatan kualitas layanan kesehatan. Manfaatnya ya. Nah, konflik yang dikelola dengan baik memastikan nantinya bahwa fokus tetap pada kualitas pelayanan ya kepada pasien tentunya ya, mengurangi gangguan operasional yang mungkin terjadi dan meningkatkan hasil klinis. Itu ya manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kesejahteraan karyawan tentunya. Jadi, mengurangi stres dan burnout yang sering disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan. Ya, sering ini kita lihat ya di beberapa lembaga ataupun rumah sakit. Nah, karyawan merasa lebih dihargai nantinya ataupun didukung dalam lingkungan kerja yang harmonis. Ya, kalau misalnya tempat kerja sudah tidak nyaman, ini akan mengganggu sekali ya. Jadi ini ya. Yang ketiga, manfaatnya bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Konflik yang ditangani secara efektif mengurangi waktu dan energi yang terbuang sia-sia tentunya untuk perselisihan. Nggak ada gunanya ya. Nah, dan itu juga memungkinkan staf untuk fokus pada tugas-tugas mereka dan meningkatkan tentunya produktivitas. Yang keempat ya, peningkatan kerjasama dan kohesi tim nantinya ya. Jadi ini akan memperkuat hubungan kerja antar karyawan ya, membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kerjasama tim yang esensial tentunya ya dalam lingkungan kesehatan yang kompleks. Yang kelima ya, pengurangan turnover karyawan. Jadi mengelola konflik dengan baik dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan nantinya ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya dapat mengurangi tingkat turnover dan biaya terkait perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Ya. Kita lanjut ke manfaat berikutnya ya.
dapat meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Jadi pasien dan keluarga merasakan ya dampak positif dari lingkungan kerja yang harmonis yang tercermin dalam kualitas pelayanan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif dengan staf medis. Yang ketujuh yaitu peningkatan komunikasi dan transparansi. Jadi manfaat ini ya manajemen konflik ini, terutama yang dilaksanakan dengan baik, ini akan mempromosikan komunikasi yang terbuka dan jujur di seluruh organisasi, kemudian mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi tentunya untuk biaya operasional. Kemudian manfaat yang kedelapan ya bisa mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber ide baru nantinya dan kita bisa lakukan inovasi karena perbedaan pandangan dan pendekatan dapat menghasilkan solusi kreatif nanti dan perbaikan proses. Yang kesembilan ya manfaatnya adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar kesehatan. Jadi ini akan bisa memastikan bahwa konflik tidak menyebabkan pelanggaran regulasi ataupun standar kesehatan, menjaga reputasi dan legalitas organisasi. Yang ke-10 ya eh, pengembangan keterampilan manajemen konflik. Jadi melalui pelatihan, pengalaman dalam manajemen konflik, staf bisa mengembangkan keterampilan penting yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola perselisihan di masa depan nantinya. Jadi manfaat berikutnya banyak ya manfaatnya kalau kita mengelola manajemen konflik itu dengan baik. Jadi yang ke-11 itu bisa memperkuat kepemimpinan. Pemimpin yang mampu mengelola konflik dengan efektif ya menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang kuat yang dapat menginspirasi nantinya, memotivasi tim mereka ya. Berikutnya ya, manfaatnya adalah membangun budaya organisasi yang positif ya. Manajemen konflik yang efektif berkontribusi pada penciptaan budaya organisasi yang positif di mana perbedaan pendapat dihargai dan masalah bisa diselesaikan secara konstruktif. Nah, sangat menarik ya. Jadi yang terakhir nih ya, jadi manfaatnya adalah bisa meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Jadi lingkungan kerja yang bebas dari konflik tentunya ya, yang berkepanjangan berlarut-larut ini akan meningkatkan moral dan motivasi karyawan yang berdampak positif pada kinerja dan dedikasi mereka. Dengan memanfaatkan manajemen konflik yang efektif, organisasi kesehatan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan berfokus pada pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik tentunya. Nah, itulah yang diharapkan nantinya. Sekarang kita pelajari ya langkah-langkah manajemen konflik ya MSTM ini. Yang pertama tentunya kita lakukan identifikasi konflik. Langkahnya bagaimana? Mengamati tanda-tanda awal konflik seperti perubahan perilaku yang terjadi ya. Kemudian penurunan produktivitas. Loh, kenapa produktivitasnya kok menurun? Ya, perilakunya kok aneh atau keluhan dari staf. Ini adalah tanda-tanda ya untuk terjadinya konflik nantinya. Nah, tujuannya apa? Mengidentifikasi konflik ini sejak dini untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Jadi lebih baik ya kalau api itu sebelum membakar segalanya dari awal sudah dimatikan ya. Jangan sampai nanti sudah besar sulit untuk dihentikan. Kemudian setelah diidentifikasi kita menganalisis konflik. Jadi mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat misalnya ya untuk memahami sumber konflik, perspektif dan kepentingan masing-masing tentunya. Nah, ini bertujuan untuk apa? Untuk memahami agar penyebab konflik dan dinamika yang terlibat nantinya. Nah, setelah dianalisis baru kita pengembangan strategi
resolusi. Jadi ini penting ya, harus ada solusi atau bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini berkaitan dengan merancang strategi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, ini bisa termasuk mediasi, misalnya ada kita lakukan negosiasi atau kita lakukan intervensi manajemen, itu bisa salah satu langkah atau cara yang bisa dilakukan. Nah, tujuannya apa? Untuk menentukan pendekatan yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, setelah pengembangan strategi, ya, kita lakukan komunikasi dengan pihak terkait. Langkahnya bagaimana? Mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terlibat untuk membahas konflik secara terbuka dan mencari, yang penting ini adalah mencari solusi bersama, ya. Jadi itu. Kemudian tujuannya ini untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman bersama dan menciptakan dialog yang konstruktif, ya, yang membangun, yang mencari solusi yang terbaik untuk semua. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah implementasi solusi. Jadi untuk apa ini langkah, ya, di mana akan menerapkan solusi yang telah disepakati bersama, disepakati oleh semua pihak dengan pemantauan dan dukungan yang diperlukan. Nah, apa tujuannya? Ya jelas untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan lingkungan kerja yang harmonis tentunya, ya. Gitu. Nah, berikutnya langkah ke-6, ya, pemantauan dan evaluasi. Ini kita harus selalu, setiap kegiatan itu harus dilakukan pemantauan dan evaluasi, ya, monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah untuk memantau hasil implementasi solusi dan mengevaluasi efektivitasnya. Ini bisa dilakukan melalui survei karyawan, misalnya, ya, wawancara atau pengamatan secara langsung, ya. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk menilai keberhasilan resolusi konflik dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Nah, langkah berikutnya yang ketujuh, dokumentasi dan pembelajaran. Jadi, mendokumentasikan proses dan hasil penyelesaian konflik untuk referensi nanti di masa depan, ya, sebagai bahan pembelajaran bagi organisasi. Tujuannya apa? Untuk membuat basis pengetahuan yang dapat digunakan untuk menangani konflik serupa kalau misalnya bisa saja terjadi di masa yang akan datang, ya. Langkah ke-8, pelatihan dan pengembangan. Jadi menyediakan pelatihan manajemen konflik secara berkala, ya. Nah, untuk semua staf termasuk keterampilan berkomunikasi, mediasi, dan resolusi konflik. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam menangani konflik dan mencegah terulangnya konflik yang serupa terjadi lagi. Nah, yang ke-9, penguatan kebijakan dan prosedur. Jadi, untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang mendukung manajemen konflik efektif diterapkan dan diketahui oleh semua karyawan nantinya. Kemudian yang ke-10 langkahnya adalah pembinaan kepemimpinan. Jadi ini melatih pemimpin dan manajer dalam keterampilan manajemen konflik dan memberikan mereka alat untuk mendukung tim mereka dalam menyelesaikan konflik tersebut. Jadi untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu memperkuat peran kepemimpinan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, misalnya kita lakukan studi kasus implementasi langkah-langkah tersebut, ya. Jadi konflik antara staf medis dan administrasi mengenai jadwal kerja yang tidak fleksibel, misalnya, ya. Pertama kita lakukan identifikasi konflik, ya. Manajer mendengar keluhan dari stafnya, ya, staf medis tentang jadwal kerja yang kaku, misalnya, yang mungkin sudah diterapkan. Nah,
Jadi kita berusaha mendengar. Nah, kemudian setelah itu kita menganalisis konflik, mengumpulkan informasi dari staf medis dan administrasi mengenai masalah dan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ya, pengembangan strategi resolusi. Kita merancang solusinya seperti apa? Berupa ya tentunya perbaikan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan pembagian tugas yang adil untuk semua. Nah, berikutnya ya setelah pengembangan strategi resolusi ini kita lakukan komunikasi dengan pihak terkait ya, mengadakan pertemuan antara kedua tim untuk membahas solusi dan mendengarkan masukan nanti dari berbagai pihak ya. Jadi yang akan menjadikan atau dijadikan solusi. Nah, yang kelima ini dilakukan implementasi solusi. Nah, jadi menerapkan jadwal kerja yang baru dan memantau respon serta kepuasan karyawan. Ya, itu beberapa hal yang ini. Selanjutnya ya, tetap kita lakukan pemantauan dan evaluasi ya, memantau efektivitas jadwal baru melalui survei dan wawancara nantinya. Setelah dilakukan monef ya, baru menuju yang ketujuh, mendokumentasi atau dokumentasi dan pembelajaran. Mendokumentasikan proses penyelesaian dan pelajaran yang diperoleh ya. Kita berharap ini semuanya jadi proses pembelajaran dan jangan sampai terulang. Yang kedelapan ya, pelatihan dan pengembangan. Jadi menyediakan pelatihan misalnya untuk meningkatkan apa? Keterampilan manajemen waktu dan komunikasi yang baik ya. Kemudian yang kesembilan, penguatan kebijakan dan prosedur. Nah, memperbaharui kebijakan terkait jadwal kerja untuk mencerminkan fleksibilitas yang baru. Nah, yang terakhir ya, yang ke-10, pembinaan kepemimpinan. Jadi, melatih manajer untuk lebih tanggap ya, lebih responsif terhadap masalah jadwal dan kebutuhan staf ya, stafnya tentunya ya. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, insya Allah konflik dalam MSDM di bidang kesehatan dapat dikelola secara efektif ya, menciptakan lingkungan baru, lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.